Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022 bersama saya, Aisyah Amalia Putri. Langsung saja ke berita yang pertama Sobat Kompas TV, polisi membebaskan warga Pekanbaru Riau yang mengunggah konten tentang Ferdy Sambo. Pelaku mengunggah ulang konten dugaan jaringan judi. Didampingi kuasa hukum, Masril tiba di Pekanbaru setelah ditahan Polda Metro Jaya lebih dari 20 hari. Masril bebas setelah mendapat penangguhan penahanan dari Polda Metro Jaya. Polisi menjerat Masril dengan pelanggaran Undang-Undang ITE karena unggahannya tentang Ferdy Sambo. Selama ditahan, pelaku mendapat pesan dari tahanan lain, diantaranya Roy Suryo, agar berhati-hati dalam bermedia sosial. Saya ditahan di Polda Metro Jaya selama 4 minggu lebih, pas kemarin hari Jumat 4 minggu. Terakhir saya ketemu kemarin dengan juga Mas Roy Suryo. Terakhir kemarin dia juga berpesan kepada saya. Kebetulan kami sama-sama follower juga di Twitter. Pesan dia hati-hati dan saya juga mengingatkan kepada beliau juga Mas juga hati-hati dalam bermedia sosial. Berita yang kedua Sobat Kompas TV, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan pegiat media sosial Faisal Assegaf ke polisi. Erick melaporkan Faisal atas kasus dugaan fitnah. Kasus ini berawal saat kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyebut ada Direktur BUMN yang mengelola dana kampanye seorang calon presiden 2024 sebesar 300 triliun rupiah. Selain itu, Kamarudin menyebut pejabat BUMN tersebut juga memiliki banyak istri simpanan. Faisal Assegaf mengunggah potongan video dan menambahkan kalimat yang dinilai menyinggung Menteri BUMN itu. Terkait dengan akun Instagram milik saudara Faisal Assegaf itu, yang pada akunnya itu dia memasukkan video, yaitu video dari satu diskusi di mana pembicaranya adalah advokat Kamarudin Simanjuntak. Kemudian saudara Faisal ini menambah narasinya, satu menuliskan bahwa Pak Erick itu banyak istri yang dinikahi secara goib. Nah, yang kedua, dia memiliki anak kandung yang tidak dibiayai sekolahnya. Jadi jelas ya, dua kalimat ini tidak ada dari pernyataan rekan advokat Kamarudin Simanjuntak, ya, tapi berasal ditulis sendiri oleh Faisal Assegaf melalui akun Instagramnya tersebut. Pemprov DKI Jakarta meresmikan pesantren difabel untuk pertama kalinya. Pesantren ini sebagai wujud kesetaraan pendidikan bagi semua kelompok yang ada di Jakarta. Pemprov DKI melalui kolaborasi Basnas Basis dan Dinas Sosial membuka pesantren tahfiz bagi difabel. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan langsung pesantren di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan itu. Anies mengklaim pembangunan kota Jakarta mengedepankan prinsip keadilan, mulai dari kelompok lansia, ibu hamil dan perempuan, anak-anak, hingga kelompok disabilitas. Pada fase ini memang baru mulai dengan tunarungu. Tapi harapannya sebagai sebuah pondok pesantren penyandang disabilitas, dia harus bisa memfasilitasi pendidikan untuk semua jenis. Tapi prosesnya bertahap, karena yang membuat proses pendidikan terjadi itu bukan bangunannya, tapi ada muridnya dan ada gurunya. Jadi kita harus cari dua-duanya nih. Begitu ada, terjadilah proses pendidikan, tapi tempatnya sudah ada. Dan menyiapkan pendidiknya juga bukan yang mudah.
Tadi juga saya bertemu dengan salah satu Ustadz Ayub nih, yang dikirim khusus untuk belajar, baru kemudian bisa mendidik. Jadi disebut sebagai pendidikan bila dua-duanya ada, dan kita berharap ke depan semuanya bisa difasilitasi. Cukup? Oke, sip. Saya langsung gerak ya, sana. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Malia Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya.